Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Proposal Penelitian, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Nasution, NPM 1901040048, Prodi Pendidikan Ekonomi, semester 4. Baiklah, saya akan memulai hasil presentasi saya yang berjudul Proposal Penelitian. Sebelumnya, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting dalam kehidupan. Pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan merupakan tempat lahirnya generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas sebagai sumber daya manusia. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran. Berbagai media juga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran secara daring. Misalnya, kelas-kelas virtual. Seperti saat ini kita menggunakan Google Classroom, Zoom, Telegram, dan sejenisnya. Pembelajaran secara daring bahkan dapat juga dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Identifikasi masalah adalah rumusan deskripsi tentang analisa ruang lingkup masalah yang dirumuskan baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Untuk memudahkan penulis di dalam melakukan penelitian terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan judul ini dan mendapatkan beberapa permasalahan sesuai latar belakang, yaitu 1. Rendahnya minat belajar peserta didik sehingga tidak berjalannya proses belajar mengajar seperti yang diharapkan oleh pendidik. 2. Pembelajaran daring diterapkan tetapi masih kurang maksimal dalam proses akibat keterbatasan ekonomi dan teknologi. C. Pembatasan masalah. Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor mana yang termasuk ke dalam lingkungan permasalahan. Adapun batasan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah perbandingan pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Pembelajaran daring itu secara online, tidak langsung, sedangkan pembelajaran luring itu tatap muka. Itulah kita belajar dari sekolah, bukan secara online. D. Perumusan masalah. Masalah penelitian sudah diidentifikasi dan dibatasi agar memperoleh masalah yang layak untuk diteliti, masih dirumuskan agar memberikan arah bagi peneliti. Rumusan permasalahan yang baik harus mencakup dan menunjukkan sebuah variabel maupun hubungan variabel satu dengan variabel yang lainnya yang hendak diteliti. Menurut Sugiono, bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. E. Tujuan penelitian. Setiap kegiatan pasti ada tujuan dan kegunaan yang akan kita capai. Sama halnya dengan penelitian. Tanpa adanya tujuan yang jelas, maka tidak ada tujuan yang dicapai. Maka suatu pekerjaan akan terlihat mengambang dan tidak terarah dan tidak jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat belajar peserta didik terhadap pembelajaran daring dan luring. F. Manfaat penelitian. Sugiono berpendapat bahwa manfaat penelitian adalah melalui penelitian manusia yang dapat digunakan hasilnya. Sedangkan menurut Dayana Suyoto berpendapat bahwa manfaat penelitian dikategorikan dalam dua hal, yaitu secara khusus dan secara umum. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti, yaitu bagi sekolah, bagi peserta didik, bagi peneliti, dan bagi guru. Dan kita lanjut ke bab 2. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Landasan teoritis. 1. Pembelajaran daring. A. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet,
lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa didik dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Pembelajaran daring juga memiliki kelebihan mampu menumbuhkan kemandirian belajar, yaitu bisa disebut self-regular learning. B. Gambaran pembelajaran daring. Pembelajaran berbasis online atau daring diharapkan memberi dampak positif kepada peserta didik, dan guru juga mengharapkan partisipasi dan arahan orang tua untuk membimbing anak didiknya belajar di rumah. 2. Pembelajaran luring. Pengertian pembelajaran luring adalah pembelajaran tatap muka antara guru dan murid. Berdasarkan makna belajar dan pembelajaran di atas, maka dapat diasumsikan bahwa pembelajaran tatap muka merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar mengajar peserta didik secara tatap muka dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal. B. Gambaran pembelajaran luring. Pembelajaran atau barangkali menggunakan istilah belajar dan mengajar sebenarnya merupakan sebuah usaha secara sadar dan terencana dengan tujuan terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik. Sebagai seorang pendidik, tentu harus berupaya agar usaha yang dilakukan dapat berhasil dengan baik sehingga usahanya efektif. Minat belajar. Pengertian minat. Minat adalah rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal tanpa ada dorongan dan paksaan. B. Pengertian belajar. Belajar adalah perubahan dalam diri pelajarnya yang berupaya, pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku akibat dari interaksi dengan lingkungannya. C. Pengertian minat belajar. Minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. Perlu digarisbawahi, minat belajar dan minat itu sangat berbeda. 4. Pembelajaran ekonomi. A. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Sedangkan pengertian ekonomi merupakan salah satu ilmu yang berkaitan tentang tindakan dan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kegiatan konsumsi, produksi, distribusi. C. Pembelajaran ekonomi. Pembelajaran ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Menurut Adam Smith, secara sistematis, ilmu ekonomi mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Ini banyak dikenal sebagai teori ekonomi klasik. Dalam analisisnya, Adam Smith banyak menggunakan istilah-istilah normatif seperti nilai, kekayaan, dan utilitas, berdasarkan asumsi berlakunya hukum alam. B. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Agar peneliti tidak meluas, maka perlu adanya kerangka berpikir. Hal ini karena senada dengan pendapat Surya Sumantri sebagai berikut. Kerangka berpikir merupakan penetapan kerangka pemikiran dengan jelas yang mungkin untuk diidentifikasi faktor mana saja yang mempunyai pengaruh atas hubungan. Dalam hal ini, penulis berpendapat pembelajaran daring dan pembelajaran luring merupakan tantangan bagi guru untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pembelajaran daring dan luring merupakan tantangan bagi guru untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. C. Penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan gaya belajar
auditori dan visual yang dibelajarkan dengan model pembelajaran daring memiliki rata-rata nilai hasil belajar yang lebih unggul dibandingkan dengan mahasiswa didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tatap muka. Tidak ada perbedaan nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa didik yang dibelajarkan dengan model pembelajaran daring dan mahasiswa didik pembelajaran daring lebih berhasil dalam capaian hasil belajar dibandingkan dengan mahasiswa didik pembelajaran tatap muka pada pembelajaran bahasa Inggris. D. Hipotesis. Adapun pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dirumuskan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan terlebih dahulu. Menurut Bambang Prasetyo berpendapat hipotesis adalah proposisi yang akan diuji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban atas pertanyaan peneliti. Dan di sini kita akan membahas bab 3, bab terakhir, yaitu metodologi penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. A. Tempat penelitian. Tempat penelitian adalah tempat di mana peneliti dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam meneliti. Karena dengan ditetapkannya lokasi, berarti objek dan tujuan sudah jelas, sehingga mempermudahkan kita dalam melakukan penelitian. B. Waktu peneliti. Sebelum kita meneliti, kita harus menentukan di mana tempat dan waktunya, biar kita lebih mudah melakukan penelitian tersebut. Maksud dari waktu penelitian menurut Sugiono adalah tidak ada cara mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan, tetapi lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung cakupan penelitian dan bagaimana penelitian mengatur waktu yang digunakan. Adapun waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 3 bulan sejak dikeluarkannya surat permohonan izin penelitian. 2. Populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini, populasi adalah seluruh peserta didik kelas 10 IIS 1 dan 10 IIS 2 SMA Negeri 1 Batang Toru yang berjumlah 68 peserta didik. B. Sampel. Sampel adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menentukan suatu penelitian. Tidak ada ketentuannya, tetapi harus disesuaikan dengan terjadinya di lapangan. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik cluster random spelling, yaitu mengambil satu kelas 12 IIS 2 yang berjumlah 33 peserta didik yang akan dibagi menjadi 2 kelompok. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui alat penjaring data, yaitu melalui angket dalam pilihan ganda. Dapat disimpulkan bahwa angket adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mengukur atau menilai serangkaian pertanyaan atau perintah sehingga dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi siswa. Penulis mengumpulkan data dengan jalan memberikan angkat berupa pertanyaan kepada peserta didik dengan bentuk multiple choice, yang mana pertanyaan masing-masing berjumlah 15 butir soal. 4. Teknik analisis data. Setelah penulis selesai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu data tentang pembelajaran daring dengan pembelajaran luring terhadap peningkatan minat belajar peserta didik, materi pokok permintaan, penawaran, dan selanjutnya data tersebut dimasukkan ke dalam rumus tes Pollens Variance. Sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Kurang dan janggalnya saya memohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya memohon ampun. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.